7 hari 7 malam menjadi pertempuran panjang yang membuat kekaisaran langit yang damai dan indah harus mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak korban jiwa di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang terluka dan tidak sanggup berdiri lagi. Panglima Langit kehilangan tangannya dan tidak sanggup berdiri lagi. Dia begitu menyesal karena merasa tidak berguna sehingga kehilangan banyak pasukan. Bahkan harus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapatkan lawannya. Kaisar Langit tidak jauh beda, dia memiliki luka yang serius di tubuh dan tidak tarung lagi. Semua pengikutnya yang cakap dan sangat kuat tidak sanggup mengalahkan satu manusia panah. Ini benar-benar tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Melihat sekelilingnya yang benar-benar hancur, akhirnya Kaisaran Langit sadar jika semua masalah tidak dapat diselesaikan dengan pertarungan. Tetapi apa yang dia lakukan semata-mata untuk menjunjung kemuliaan putrinya, namun harus menanggung kerugian yang tidak rendah. Kak, kamu melakukan dosa besar dengan menghancurkan Kekaisaran Langit, kata Kaisar Langit sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Li Xin berdiri di tengah-tengah ribuan mayat pasukan langit. Mendengar tentang dirinya yang berdosa, dia memikirkan banyak kesalahan sepanjang hidupnya. Sejak memiliki sistem, banyak hal yang telah dilaluinya, namun Li Xin tidak tahu apakah yang dilakukan sejauh ini baik atau tidak. Sekarang terdengar Kaisar Langit menyebut dirinya berdosa. Li Xin tidak mendapat menyangkal sedikit pun. Tak tua, aku benar-benar menyesal dengan apa yang terjadi kepada semua pasukanmu dan juga tempat tinggal megah yang kamu miliki. Namun setiap tindakan memiliki alasan tersendiri. Li Xin melihat sekelilingnya dan berkata, seperti kematian mereka harus mengikuti perintah darimu, juga keinginanmu untuk menghentikan dan menangkap diriku. Bukankah karena aku orang luar yang tidak sengaja melihat tubuh telanjang putrimu, kamu berpikir jika dirimu jahat maka terjadilah semua ini? Kaisar Langit benar-benar malu setelah mendengar perkataan Li Xin. Dia dapat melihat jika manusia panah yang ada di depannya bukan orang jahat. Kemudian suara Li Xin terdengar lagi. Aku juga tidak jauh berbeda denganmu karena ada alasan di balik semua yang aku lakukan sampai sejauh ini. Itu karena aku membutuhkan air suci yang ada di ruangan harta Istana Langit, kata Li Xin lagi. Seketika Kaisar Langit tak bisa berkata-kata setelah mendengar alasan Li Xin bertindak sejauh ini. Air suci memang benar-benar berada di ruangan harta Kaisaran Langit. Air yang bisa menghilangkan segala jenis kutukan dan bahkan memiliki manfaat yang luar biasa untuk siapapun yang meminumnya. Kaisaran Langit benar-benar tidak menyangka jika alasan dari tindakan Li Xin hanya karena air suci. Walaupun Kaisar Langit tidak lagi memahami apa yang akan Li Xin lakukan setelah mendapatkan air suci, namun kehancuran Kaisar Langit tidak akan terjadi jika Li Xin mendapatkan air suci lebih awal. Air suci sangat berharga, namun tidak sepadan dengan kehancuran Kekaisaran Langit dan semua pasukan langit. Jika Kaisar Langit mengetahui tujuan Li Xin lebih awal, tentu dia tidak keberatan untuk memberikan sedikit saja. Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur dan semuanya sudah terlambat. Kaisaran Langit yang hancur saat ini membutuhkan ribuan tahun untuk kembali berdiri, kecuali sebuah keajaiban terjadi dan waktu diputar kembali. Ayah! Saat ini wanita cantik yang membuat kesalahpahaman datang dari kejauhan. Dia menatap Kaisar Langit dengan bersedih dan menatap Li Xin dengan kebencian. Putriku, kata Kaisar Langit. Wanita cantik tidak lagi menginginkan kematian Li Xin. Itu karena dia melihat sendiri bagaimana Li Xin yang sangat kuat mengalahkan Kaisar Langit dan yang lainnya. Li Xin tidak peduli dengan wanita cantik itu. Dia sebelumnya ingin menjelaskan tujuan namun tidak mendapatkan kesempatan untuk mengatakannya. Selamat, tuan rumah berhasil menemukan keberadaan air suci. Lokasi 50 meter berat daya, silahkan untuk mengambilnya. Suara sistem Li Xin benar-benar sangat bahagia. Segera dia bergerak ke arah barat daya dan mencapai tempat reruntuhan. Tempat tersebut tentunya ruang harta Istana Langit yang tersembunyi.
Saat berikutnya Lisin melihat sekelilingnya dan menemukan sebuah botol porselin dan terkubur di antara perhiasan harta lainnya. Akhirnya aku mendapatkan air suci, kata Lisin dengan sukacita. Dia melihat botol porselin yang ada di tangannya dengan kedua mata menyala. Sebenarnya tubuh Lisin mengalami rasa sakit hampir di sekujur tubuhnya. Itu karena efek samping dari penggunaan kekuatan khusus tubuh kuno. Walaupun begitu, Lisin tidak diperdulikan sama sekali karena air suci sudah didapatkan. Sudah saatnya kembali, sistem buka portal kembali, kata Lisin. Akan tetapi, sesuatu tidak terduga terjadi. Itu karena sistem tidak mendengar perkataan Lisin yang meminta untuk membuka portal dimensi. Begitu juga tubuh Lisin yang secara mendadak tidak dapat digerakkan. Sial, apa yang terjadi? Kata Lisin dengan bingung. Saat berikutnya sebuah cahaya membenteng di langit. Tidak lama setelah itu sosok wanita cantik berdiri di atas bunga teratai dan dilihat dengan jelas. Penampilan beberapa kali lebih cantik dari Putri Kaisar Langit. Bahkan ketika dia tersenyum, benar-benar membuat pria manapun terpesona. Mungkin usianya ribuan tahun atau lebih, namun dari penampilan sekitar awal 20. Lisin yang tidak dapat menghubungi sistem ataupun menggerakkan tubuhnya, sekarang merasakan firasat buruk. Dia berpikir jika semua keanehan yang menimpa dirinya karena wanita yang melayang di atas langit. Siapa dia? Salam Dewi Kehidupan. Kaisar Langit dan putrinya memberikan salam di tempat, namun keduanya bisa bergerak dengan leluasa tanpa kesulitan. Sangat berbeda dengan Lisin yang tidak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya dan tidak bisa menghubungi sistem. Apa yang terjadi, Kaisar Langit? Tugasmu adalah mengatur alam langit dan alam yang lebih rendah. Sekarang aku melihat Kekaisaran Langit hancur seperti ini. Sepertinya banyak hal harus kamu benahi di masa depan, kata Kehidupan dengan senyum. Saya sangat menyesal kata tidak bisa melakukan tugas saya dengan baik, jawab Kaisar Langit dengan tidak berdaya. Alam semesta berada di bawah pemantauan para dewa. Karena semua ini Kekaisaran Langit mengalami kekacauan. Dewa memerintahkan Dewi Kehidupan untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Baiklah, karena kesetiaanmu kepada para dewa selama ribuan tahun, aku Dewi Kehidupan akan memberikan sedikit kelonggaran, kata Dewi Kehidupan. Segera Dewi Kehidupan mengeluarkan porselin besar di telapak tangannya dan ranting dedaunan berada di dalam porselin besar tersebut. Juga ada air tentu menggenang ranting dedaunan yang ada di dalam porselin besar. Tak lama setelah itu, Dewi Kehidupan mengambil tangkai dedaunan dan mengayunkan ranting dedaunan secara acak. Saat berikutnya sebuah cahaya memancar ke segala arah dan sangat mengilaukan. Puh! Kaisar Langit sangat bahagia karena kebaikan Dewi Kehidupan. Dia tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan yang dimiliki dengan kata-kata. Lisin benar-benar bingung dengan tindakan wanita cantik yang disebut dengan Dewi Kehidupan tersebut. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Itu karena mayat-mayat dari pasukan Kekaisaran Langit mulai berdiri. Mereka semua benar-benar dihidupkan kembali tanpa luka sedikit pun di tubuh mereka. Bahkan Panglima Langit yang kehilangan lengannya sekarang mendapatkan kesembuhan secara instan. Tidak berhenti di sana, semua bangunan Kekaisaran Langit kembali utuh secara bertahap. Pemandangan itu seolah waktu diputar kembali. Tidak lama setelah itu Kekaisaran Langit yang sebelumnya hancur sekarang kembali ke sedia kala. Lisin yang melihat semua yang terjadi tidak bisa berkata-kata. Sekarang tempat hancur tersebut kembali ke awal seperti ketika Lisin datang. Kemampuan ini benar-benar layak untuk dinamakan yaitu Dewi Kehidupan. Entah mengapa semua upaya yang Lisin lakukan selama 7 hari 7 malam berakhir sia-sia. Terima kasih Dewi Kehidupan, kata ribuan pasukan dengan rasa syukur. Dewi Kehidupan memperlihatkan telapak tangannya dan berkata, Aku melakukan tugasku sebagai Dewi Kehidupan.
Baiklah, mari kita berbicara tentang hukuman untuk seorang yang begitu berani membuat kekacauan di Kekaisaran Langit. Tatapan Dewi Kehidupan kemudian menatap Lisin yang tidak dapat bergerak sedikit pun. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Kata-kata hukuman benar-benar tidak nyaman untuk Lisin.